الحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين فصلوات الله وسلامه على رسول الله صادق الوعد الأمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan membahas tentang kunci sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang pertama, niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada setiap perbuatan apapun yang tidak karena Allah. Si pedagang karena Allah, si supir karena Allah, orang yang berdagang di pinggir jalan karena Allah, orang yang bekerja karena Allah. Maka kalau karena Allah, Allah akan mendampingi kita untuk kita sukses. Allah akan memberikan jalan kepada diri kita agar kita sukses. Efek positifnya, maka orang yang bekerja di kantor tiba-tiba mendapatkan pahala, orang yang menggayuh becak mendapatkan pahala, orang yang menjual kepada pembeli mendapatkan pahala. Karena setiap sentuhan tangan, setiap kata-kata yang kita keluarkan, setiap transaksi yang kita perbuat dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya kita sudah niat, bukan hanya niat kebahagiaan di dunia, tapi niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur. Memiliki sifat kerasulan, jujur, as-sidq. Maka jangan berharap kita sukses kalau kita tidak jujur. Maka tidak ada satupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Allah dan Nabiullah itu yang tidak memiliki sifat sidq. Dulu orang kapitalis tertawa, untuk apa jujur? Tetapi ketika 1994 diteliti di Harvard University, bertanya tentang orang yang sukses, termasuk Bill Gates, Michael Hill, orang penemu Microsoft itu, orang yang terkaya di dunia itu, termasuk Jack Ma dari Asia juga diundang di Harvard University untuk ditanyakan, why, kenapa Anda jujur? Kenapa Anda sukses? Apa yang menyebabkan Anda sukses? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 80% mereka mengatakan honest, kejujuran. Saat itu dibantah oleh orang kapitalis di Amerika. Pada tahun 1996 diteliti kembali dan langsung menjadi sebuah buku. Dan hasilnya lebih spektakuler. 86% mereka menjawab honest, kejujuran. Pertanyaannya ditambah, why, mengapa? Karena menurut mereka kejujuran itu membangun apa yang disebut dengan trust building. Membangun sebuah kejujuran, membangun sebuah kepercayaan. Kesuksesan dan kepercayaan sesuatu yang tidak bisa terpisah. Orang mendirikan perguruan tinggi yang begitu besar, masyarakat tidak percaya terhadap perguruan tinggi itu, tidak ada mahasiswanya. Orang mendirikan TK, SD, perguruan tinggi, masyarakat tidak percaya terhadap apa yang kita bangun, tidak akan ada muridnya. Toko yang begitu besar kita bangun, masyarakat tidak percaya bahwa itu adalah baik, orang tidak. Maka kuncinya adalah trust building. Kalau ini hasil penelitian pada tahun 1994, diulangi lagi pada tahun 1996, Rasulullah 15 abad yang lalu sudah menyampaikan sifat orang sukses adalah as-sidqu. Kenapa? Karena dari as-sidqu maka muncul jiwa, sebuah karakter yang disebut dengan amanah. Orang jujur akan bertanggung jawab, orang jujur akan tabligh,
menyampaikan sesuatu kebenaran tanpa dikurangi atau dilebihkan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berharap kaya kalau berdagang tidak jujur. Maka jangan berharap sukses ketika menjadi pemimpin tidak jujur. Maka jangan berharap menjadi DPR, menteri, presiden untuk sukses kalau dia tidak jujur. Bukan hanya agama Islam yang mengatakannya. Diuji oleh penelitian sosial, jawabannya 86% yang menentukan sikap, yang menentukan kesuksesan seseorang adalah kejujuran. Yang ketiga, keyakinan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Di akhir ayat Al-Kahfi Allah melukiskan dengan kalimat yang indah, innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman itu yakin kepada Allah, wa amilus sholihat, dan sungguh orang yang melaksanakan keimanannya dengan mengerjakan sesuatu yang soleh. Makanya Allah menggunakan kalimat inna. Dalam gramatika bahasa Arab itu huruf taukid. Sungguh, kata Allah. Di tengah Allah menambah lagi dengan sebuah kalimat kana yakunu kaunan, yang dalam gramatika bahasa Arab diartikan dipastikan engkau, kata Allah. Innal ladzina amanu, barang siapa orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa sukses, yakin dagangannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin sekolahnya datang banyak murid, yakin karena Allah Subhanahu wa taala dia sukses. Walladzina, kemudian dia melakukan metode yang baik, pekerjaan yang baik, kanat lahum jannatul firdausi nuzulah, dipastikan engkau akan bahagia, dipastikan engkau akan sukses, karena jannah itu sebenarnya kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil penelitian juga, penelitian sosialnya adalah salah satu unsur penting orang sukses adalah belief, keyakinan. Pernah yakin anak muda, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda tidak pernah yakin terhadap kemampuan diri Anda, jangan pernah bermimpi sukses. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap orang pasti dilahirkan dengan sebuah potensi. Tidak ada orang bodoh. Tidak ada orang bodoh. Yang menciptakan manusia Allah yang Maha Pandai, dan Allah tidak akan menciptakan orang bodoh. Makanya Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak pasti dikasih potensi. Cuma potensinya berbeda-beda. Cuma kesalahan kita adalah selalu menggambar-gemborkan ketidakmampuannya. Ketika anak kita tidak pandai matematika, kita cerita kepada tetangga kita bahwa anak kita tidak pandai matematika, anak kita tidak pandai kimia, anak kita tidak pandai fisika, anak kita tidak pandai geografi. Seakan-akan Allah menciptakan manusia yang bodoh. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa efek negatifnya? Dia mengambil sebuah kursus matematika karena anak kita tidak pandai matematika, kursus kimia karena tidak pandai kimia, makanya hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Anak ini memang tidak bakat di bidang itu. Mestinya ketika anak pandai kimia, maka kimianya dikursuskan. Ketika pandai fisika, fisikanya dikursuskan. Ketika pandai volinya dikursuskan. Ketika sepak bolanya bagus, sepak bolanya dikursuskan. Ketika sejarahnya bagus, sejarahnya dikursuskan. Tiba-tiba kita menyalahkan Allah. Mari kita menggunakan logika yang sederhana. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan berprestasi. Fitrah mufrad. Tidak mungkin seorang anak bisa pandai semuanya. Dia hanya punya satu kelebihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang hanya punya satu kelebihan, gajinya banyak, besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Yang keempat, hijrah, berubah, berbuat
Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan tidak akan pernah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hanya diam. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak akan kubiarkan binatang melata kecuali Allah menyertai rizkinya. Apa filosofi binatang melata? Binatang melata itu berjalan. Anak muda yang hanya diam di rumah, kita yang hanya diam di rumah kemudian mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita, kesuksesan kepada kita, tidak akan terjadi. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hanya akan merubah nasib kita kalau kita mau berubah. Di sana sudah ada yang jual bensin, di sana sudah ada yang jual bakso, di sana sudah ada toko, di sana sudah ada ini dan itu. Apa yang harus aku lakukan? Memangnya Allah bodoh? Lakukan sesuai dengan keahlian kita. Kalau anak muda Islam ahli kuliner, buka kuliner. Kalau dia memang otaknya encem untuk buka kursus, buka. Tidak peduli banyak yang sudah buka. Allah sudah memetakan rezeki kita. Kenapa umat Islam terbelakang? Karena tidak mau mencoba. Yang ada di depannya adalah bagaimana dia suatu saat akan jatuh. Mengatakan seperti ini, kalau 100 kali saya jatuh, saya tidak akan mati kalau saya bisa bangkit 101 kali. Jadi gagal bukan saat jatuh. Generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah, gagal ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit. Ya Allah, kalau hanya diam dan tidak mau berbuat dan takut jatuh, silahkan untuk menikmati menonton orang non-Islam untuk menjadi sukses. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Aku lebih suka kepada orang yang kuat daripada orang yang lemah, kata Allah. Ada mall besar miliknya orang Islam, Mitra, Malang Plaza, Matahari, kita jadi penonton. Cleaning service, umat Islam. Tukang sapu, umat Islam. Tukang parkir, umat Islam. Tapi yang berdasi, yang ambil policy orang luar. Karena orang Islamnya takut untuk rugi. Karena orang Islam takut untuk berbuat sesuatu. Padahal didukung oleh Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah tidak akan pernah meninggalkan rezekinya. Engkau bergerak sedikit akan diberikan rezeki. Engkau bergerak sedikit akan diberikan rezeki. Masa tidak percaya kepada Allah? Kita bergerak sedikit. Mari filosofi di surat Al-Baqarah itu. Muhammad, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada umatmu bertanya tentang aku, ingat kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang mau berbuat, ya Allah. Saya sekarang mau dagang, ya Allah. Saya sekarang mau kuliah, ya Allah. Saya sekarang mau melakukan, ya Allah. Kata Allah, katakan aku sudah dekat dengannya. Katakan aku sudah dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Akan aku beri apa yang dia minta. Tapi berbuat dulu. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menyerah. Kelemahan generasi muda Islam adalah mudah menyerah. Ketika lulus dari sarjana, ngelamar satu perusahaan ditolak, ngelamar 2 perusahaan ditolak, ngelamar 3 perusahaan ditolak, tiba-tiba ambil sarung kerukupan di rumah, merasa Allah sudah tidak sayang, memberikan tertutup semua pintu perusahaan kepada dia. Maka pertanyaan besarnya, hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah nabi yang tidak pernah gagal? Adakah orang sukses yang tidak pernah gagal? Rasulullah pelipisnya dilempar dengan batu oleh mertuanya sendiri. Nabi Ayub dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habis. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Ibrahim dipertemukan dengan ayahnya yang juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa enak-enak diberikan Fir'aun sebagai pengganggu. Muhammad Rasulullah ada Abu Jahal yang tiap hari mengganggu.
Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Maka seorang yang tidak akan pernah sukses, seorang yang selalu menyerah ketika berada di posisi bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika ada keuntungan walaupun sedikit, berterima kasihlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mengucapkan syukur kepada Allah, besok aku tambah, kata Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah menjanjikan bertambah. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, man lam yashkur ala man'ama'i falyatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, silahkan cari Tuhan yang lain.